Assalamualaikum, kembali lagi di channel Om Paung. Salam satu aspal teman-teman. Salam garp sendok, salam garp sender. Nah teman-teman, pada kali ini nih gua lagi bawa belalang tempur. Tak lain dan tak bukan adalah si Supra geter. Tuh kenapa geter nih, udah geter nih tuh. Batoknya udah rengat, bukan rengat lagi, udah patah teman-teman. Nah pada kali ini gua mau ke Samsat Jakarta Timur teman-teman, mau ngurusin pajak kaleng si Supra geter. Ini udah terlambat berapa hari ya, harusnya tanggal 8 teman-teman, kalau menurut di SNK tuh tanggal 8. Nah ini gue baru ngurus tanggal 13 ini ya, kalau nggak salah ya, tanggal 13 teman-teman. Nah kalau misalnya baru beberapa hari kena denda nggak sih ya? Nanti gue coba buktikan teman-teman, kena denda apa enggak, dan gue bakalan sepil pajak ini motor berapa. Cuman ini masalahnya udah kena progresif teman-teman. Ini pajak si geter ini udah kena progresif karena di rumah itu ada si PA sama si lumba teman-teman. Ada PA sama lumba. Lumba apaan Ung? Nanti dah kapan-kapan gua kenalin lumba ke teman-teman subscriber dah, si lumba. Nah teman-teman, ini nanti gua gua bikin videonya ya, secuplikan aja, mungkin beberapa gua kasih tahu tentang prosesnya teman-teman ya. Wah ini Garsander sejati teman-teman. Garsander sejati lengkap benar, dari tas, jaket sampai helm. Ini jaketnya juga pakai rompi teman-teman, di double rompi, udah pakai jaket pakai rompi. Gila ini bener-bener Garsander nih. Mantep dah, mantep bang. Salut gue bang, salut. Pakai sepatu lagi. Bener-bener niat teman-teman. Nariknya niat teman-teman, harus diapresiasi nih Sobat Jos. Aduh cuman kagak ada plat nomornya. Cuman kagak ada plat nomornya teman-teman, kagak bisa kedetek jadinya. Ya udahlah tuh abang sip. Dia lagi dapat orderan kali, buru-buru. Oke teman-teman, nanti gua update lagi teman-teman ya kalau gua udah sampai dekat-dekat Samsat teman-teman. Oke, see you. Oke teman-teman, nih gua udah nyampe di depan, di seberang Samsat teman-teman ya. Ini gua harus putar balik teman-teman. Harus putar balik. Nah, Samsatnya di seberang. Oke teman-teman, ini sebenarnya gue mau cerita dikit tentang sejarah si Supra teman-teman ya. Ini dulu motor bokap gua. Bokap gua beli second tahun 2003 teman-teman. Waktu gua masih SMA tuh. Tahun 2003 sering gua colong-colong tuh, gua bawa gitu buat nongkrong sama teman-teman gitu kan. Tapi nyolong-nyolong teman-teman. Sampai ketabrak pernah, ringes pernah teman-teman. Nah dulu ini platnya plat Depok teman-teman, platnya plat Depok, UO belakangnya UO. Nah semenjak gua nikah, gua bikin kakak sendiri, dan bokap gua udah punya motor sendiri, Supra 125 teman-teman. Nah ini gua balik nama ke alamat gua teman-teman yang sekarang di Jakarta Timur gitu. Gua kan karena ikut istri lah, ininya kakaknya lah alamatnya, tapi bikin kakak sendiri, nggak nyampur, tapi alamatnya tetap pakai alamat DKI gitu teman-teman. Jadi gua pakai Timur teman-teman. Nih motor masuk teman-teman nih. Mungkin nggak nggak begitu banyak gua kamerain teman-teman ya, gua foto-foto doang aja, soalnya ntar hari ditegor ngeri apa teman-teman ya, namanya kantor beginian, takutnya kan ntar gimana. Ya udah teman-teman ya, ini nanti gua update lagi kalau gua udah di dalam. Ini pertama yang pertama gua lakukan adalah cari parkiran motor sama tukang fotokopi teman-teman.
biasa tuh kalau di tukang fotokopi tuh udah dicekrek-cekrekin gitu. Ya, maafkan kiri Pak. Jadinya gue nih cuman bawa BPKB sama STNK doang, belum gue cekrek-cekrekin. Nah, nanti di sini fotokopinya nih teman-teman, di tempat hijau ini nih. Ini kita nyari parkiran dulu teman-teman. Ini lagi sedang rame-ramenya jam segini nih. Wah, tahun parkir motor. Ah, udahlah ikutin aja dah. Ya teman-teman, nanti gua update teman-teman. Oke teman-teman, udah nih 3.000 perak. Udah di staples-staplesin gini nih. Nah, di sini masih udah. Ada. Wah, rame banget noh. Rame teman-teman, rame. Ini 3.000 nih. Gua udah fotokopi tadi. A few moments later. Oke teman-teman, alhamdulillah udah kelar teman-teman. Segala administrasi dan persyaratan udah dapat plat nomor putih sekarang teman-teman nih. Udah dapat plat putih gua sama STNK baru. Oke, gua mau cerita sedikit. Tadi gua kemana aja? Pertama kan gua tadi fotokopi ya, cari parkir tuh, terus fotokopi. Habis itu gua lanjut dari fotokopi, lanjut cek fisik teman-teman. Kan di fotokopi itu udah pada tukang fotokopinya udah tau lah apa yang harus difotokopi. Kalau mau balik nama, kalau mau perpanjang 5 tahun gitu kan, itu udah tahu. Nah, akhirnya habis fotokopi itu cuma 3.000 perak teman-teman. Fotokopi di sini cuma 3.000 perak. Akhirnya gua ke tempat cek fisik. Nah, di tempat cek fisik ini kita langsung aja minta cek fisik gitu kan. Nah, itu ada beberapa petugas, ada 2 banjar antrian atau 3 banjar antrian gitu teman-teman. Nah, di tempat cek fisik ini bayar gak sih? Nah, sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya nggak bayar. Sebenarnya gratis, cuman sepantauan gua dan gua pun juga melakukan itu, gua ngasih 10.000 teman-teman. Tapi entahlah ini dibenarkan atau enggak ya, tapi ya ini sih seikhlasnya aja teman-teman. Kalau ada yang maksa baru teman-teman, itu nggak boleh. Jadinya yang gue lihat nih emang banyak yang ngasih teman-teman, yang ngasih dikepelin dan nominalnya juga nggak ditentuin gitu teman-teman. Yang sepenglihatan gue banyak yang ngasih, ya gue nggak enak juga kan, gue ngasih juga teman-teman. Nah, karena apa banyak yang ngasih teman-teman? Nah, karena petugas cek fisik ini mungkin agak sulit menjangkau nomor fisik di mesin kendaraan kita, sampai jongkok-jongkok, sampai ngelap-ngelap oli mesin gitu kan. Jadi ya sebagai suatu apresiasi lah gitu, banyak yang ngasih jadi ya teman-teman. Jadi kultur kebudayaan dan kebiasaan teman-teman. Tapi yang harus dijelaskan, kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa ya, kecuali kalau ada yang maksa tuh baru tuh bisa dilaporin teman-teman, minta paksa gitu teman-teman. Habis dari situ gua ke loket yang bawa berkas fotokopian tadi dari cek fisik itu di sampingnya. Habis dari loket diproses tuh data-datanya, disuruh tunggu lagi di loket sebelahnya lagi, di belakangnya teman-teman, di loket belakangnya suruh tunggu lagi dan sampai namanya disebut, barulah tuh dapat dokumen lagi teman-teman. Nah, habis dari situ baru kita ke lantai 4 yang mau perpanjang teman-teman. Perpanjang 5 tahun tuh lantai 4. Kalau perpanjang setahun doang itu di lantai 1 kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, akhirnya gue ke lantai 4. Di lantai 4 tuh ada loket lagi. Nah, loket ini buat apa ya? Tadi gue lupa fungsinya tuh buat bayar pajak lah nantinya, buat bayar ke kasir gitu teman-teman. Nah, dari situ, dari loket itu gue dapat lagi tuh ya fotokopian STNK tuh, dan berserta struk total yang harus dibayar ke kasir teman-teman. Nah, dari situ kelihatan tuh berapa dendanya, berapa biaya STNK, biaya segala apa, biaya perpanjang kaleng lah istilahnya. Di situ kelihatan totalnya teman-teman.
Nah, habis dari situ barulah ke kasir, karena gua tadi pas banget istirahat temen-temen ya. Akhirnya gua kejeda dulu tuh istirahat 1 jam. Jadinya kalau dari jam 12 sampai jam 1 sama sekali nggak ada aktivitas, loket tutup. Dan akhirnya gua baru ke situ lagi jam 1 dan masih sepi, masih kosong, dan alhamdulillah cepet teman-teman. Gua langsung bayar ke kasir, terus disuruh tunggu di ruang tunggu. Habis itu gua dipanggil lagi. Udah dapat SNK baru teman-teman, udah dapat SNK baru. Habis itu dari SNK baru itu langsung minta plat nomor teman-teman, TNKB. Nah, plat nomornya itu di bawah, kita ke bawah lagi ke ruang tadi yang dekat cek fisik itu tadi teman-teman, yang loket-loket yang ada di dekat cek fisik itu tadi. Kita masukin dulu nih resi yang putih nih, yang resi fotokopian STNK kita nih. Habis itu masuk, nunggu dipanggil, dan akhirnya jadi teman-teman. Alhamdulillah jadi. Kalau misalnya prosesnya cepet, nggak begitu ngantri atau kepotong istirahat sih teman-teman, paling sekitar 2 jam sampai 3 jam lah itu kelar teman-teman. Dan biayanya pun cuman biaya 3.000 doang sebenarnya kalau misalnya mau biaya fotokopi doang ya, kalau misalnya di luar biaya yang SNK tadi, dan biaya di luar biaya yang 10.000 tadi ya nggak mahal lah teman-teman, nggak mahal lah. Mendingan kita ngurus sendiri daripada pakai biro jasa atau calo. Tapi emang balik lagi, kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu, bisa menggunakan biro jasa. Nah, terus berapa sih nominal ini pajak sebenarnya? Nah, ini kan angkanya udah kecampur-campur teman-teman ya. Itu ada SWDKLLJ itu 43.000 teman-teman. Biaya admin STNK itu 100.000. Biaya admin TNKB 60.000. Nah, biaya admin TNKB ini kalau nggak salah, TNKB tanda nomor kendaraan bermotor itu ya plat nomor tadi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngasih uang lagi di pas nerima plat nomor teman-teman. Ini udah ada biayanya teman-teman, 60.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah biaya administrasi TNKB ini. Terus PKB ya, PKB pajak kendaraan bermotor teman-teman, PKB itu. SWKDLJJJ ini jasa harja nih teman-teman ya. Jasa harja, dan gue dapat denda 8.000 karena telat 5 hari mungkin teman-teman. Udah kehitung tuh telat 5 hari teman-teman. Denda 8.000. Akhirnya dendanya denda di SWDKLLJ itu teman-teman. Kalau nggak salah ini jasa harja ya. Nah, asuransi kecelakaan tuh jasa harja teman-teman. Di total adalah 285.500 teman-teman. Kalau misalnya pajak tahunannya doang, itu kita tinggal hitung aja teman-teman. PKB sama SWKLDJJ, SWDKLLJ 82.500 ditambah 35.000 teman-teman. Pajaknya Supra Getter ini 117.500 teman-teman. Untuk tahun 2002 Motora 2002 Nah, gimana? Mahal nggak? Mahal lah, karena harusnya di bawah cepet teman-teman. Kalau nggak kena pajak progresif, gue di bawah cepet itu Supra Getter. Nggak sampai 100-an harusnya ya, karena kena biaya progresif aja teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa gue share pada kali ini. Dan saran gue dan pesan gue adalah bayar deh teman-teman pajak yang masih nunggak-nunggak, biar tenang gitu. Kalau ngebit, kalau di jalan tenang, apalagi ada razia tuh nggak dagduk, lebih mau dagduk. Apalagi kalau denger bunyi toet, dagduk. Karena kita punya dosa teman-teman, dosa belum bayar pajak, itu dia teman-teman. Nah, ntar tahun depan nih SIM nih, giliran SIM teman-teman. Oke Om, nggak usah banyak cincong loh Om, udah gua akhiri teman-teman nih, karena udah mau hujan, udah agak mendung-mendung dikit teman-teman. Dan tetap semangat teman-teman, tetap semangat. Yang belum bayar pajak teman-teman. Bersabar dan bersabar kalau belum punya duitnya, dan bersyukur kita masih punya kendaraan, bisa buat ngebit, bisa buat nyari duit.
Salam, garpu sendok salam, gar sender salam, satu aspal. Hahaha.